Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok H mata kuliah pemrograman komputer kelas B. Di sini kami akan menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu proyek ataupun solusi daripada permasalahan yang dibuat oleh kelompok G. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Kaisar Almeida Wira dengan NIM 21110123120032. Perkenalkan, saya Ferus Faruk Batula dengan NIM 2111010125130076. Saya Hafizat Fanan Rizkan Tresnajaya dengan NIM 21110125140117. Dan saya Renardi Wardana dengan NIM 21110125140131. Oke, yang pertama ini dari identifikasi masalah dulu. Itu ada kapasitas parkiran mall, jumlah kendaraan yang keluar masuknya itu, terus ada slot kosong yang tersedia, jam parkir terpadat, sama waktu rata-rata yang mencari parkir. Untuk rumusan masalahnya itu, berdasarkan kondisi tersebut, persoalan utama yang muncul adalah bagaimana mengelola sistem parkir agar mampu menyajikan informasi ketersediaan slot secara tepat, mengurangi penumpukan kendaraan di pintu masuk, serta membantu pengendara menemukan tempat parkir kosong dengan lebih cepat dan efisiensi. Untuk tujuannya untuk merancang sistem manajemen parkir yang mampu memantau kondisi parkir, memberikan rekomendasi slot parkir kepada pengendara, serta mengoptimalkan penggunaan lahan parkir sehingga waktu pencarian lahan parkir itu dapat diminimalkan. Oke, selanjutnya di sini kelompok kami akan membuat sebuah solusi dari sebuah masalah, yaitu Smart Parking Mall, yang akan menyelesaikan sebuah masalah di mana kita kesulitan di saat mencari tempat parkir di dalam mall. Nah, untuk yang pertama itu, kami membuat sebuah prompt-nya agar memerintah sebuah AI ini untuk menjalankan atau membuat sebuah kode yang nantinya akan kita jalankan di VS Code. Nah, di sini kita perintah dengan buatkan sebuah aplikasi kode-kodingan untuk VS Code dengan penyelesaian masalah pengelolaan sistem parkir yang ada di mall yang menyajikan informasi ketersediaan slot parkir secara tepat dan bertujuan untuk mengurangi penumpukan kendaraan di pintu masuk. Nah, setelah itu kita kirim nih. Lalu di sini Cloud membuat sebuah fitur-fiturnya yang dimana apakah fitur ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Jadi di sini selanjutnya kita perintahkan untuk Cloud membuat kodenya. Di sini dibuatkan kode. Lalu kode ini yang nantinya kami salin ke VS Code dan lalu kita jalankan apakah sudah bisa, sehingga kita dapatkan sebuah web sementara. Nah, setelah kita dapatkan web sementara di sini kami mengira-ngira nih mana yang mau kita revisi atau bagian mana yang kira-kira kurang pas atau yang mau ditambahin pada web Smart Parking Mall. Perintah yang kedua di sini kami merevisi untuk bagian tiket itu tidak berjalan otomatis atau bergerak otomatis seperti sebelumnya. Jadi di sebelumnya itu tiketnya berjalan otomatis sehingga kami tidak bisa memasukkan ininya secara manual. Setelah itu revisi yang ketiga di sini untuk membuat halaman peta lantai yang bisa ditaruh di depan dan dashboard di halaman kedua. Jadi sebelumnya itu intinya kebalik ya. Untuk dashboardnya di depan dan peta lantainya di belakang.
Jadi gini kita balik agar memudahkan pengguna untuk memilih slot parkir. Selanjutnya, nah di sini kan sudah habis di Cloud-nya, lalu kita lanjutkan di VS Code untuk revisi codingannya. Sini kita menambahkan sebuah bagian tarif parkir yang dimana untuk jam pertamanya itu kita kenakan tarif 5.000 dan untuk jam-jam berikutnya kita hanya kenakan tarif 3.000 seperti di web ya. Selanjutnya di sini kita menambahkan peta lantai buat di slot parkir untuk 4 lantai yaitu lantai B1 hingga L2 masing-masing dengan slot parkir 64, 64, 64 dan yang di terakhir lantai L2 ini hanya 40 slot. Dan slot kosong berwarna hijau, slot terisi berwarna merah. Selanjutnya kami menambahkan sebuah modal kedua khusus untuk konfirmasi keluar dari tabel kendaraan aktif. Nah, ini modal ini menampilkan rincian terkait dengan tagihan lengkap seperti di lantai, slot, waktu masuk, durasi, maupun total bayar. Seperti di webnya ini, di bagian bawah ini. Nah, terus kita menambahkan sebuah pemisah jalan di antara setiap dua baris slot parkir pada peta lantai yang sebelumnya, di mana ininya terkait kolom-kolom ini belum ada jarak jalan sehingga agar bisa memudahkan pengguna untuk mencari slot parkir. Terus kita juga menghapus bagian total pendapatan dari dashboard dan sidebar. Sistem ini digunakan karena sistem ini digunakan oleh pengunjung parkir, bukan pemilik parkir, sehingga kita rasa total pendapatan ini kurang penting jika ditampilkan di awal web. Setelah itu, yang terakhir di sini kita menambahkan sebuah tombol kamera di mana kamera ini akan dapat mendeteksi otomatis di samping input plat nomor pada form kendaraan masuk setelah memilih slot parkir. Saat tombol ini diklik, nanti akan mensimulasikan kamera yang mendeteksi plat dengan plat nomor acak sesuai dengan yang dideteksi oleh plat nomornya. Seperti ya, kita bisa sebelumnya kita bisa memasukkan sebuah plat nomor di sini dan juga kita bisa langsung mendeteksi ini. Jadi kita bisa langsung konfirmasi parkirnya itu. Oke, mungkin cukup segitu untuk promnya. Sekian dari saya. Oke, Itu. kemudian di sini ada halaman utama dari GitHub-nya itu sendiri. Nah, kami di sini menggunakan website yaitu GitHub, yang mana kami gunakan ini ditujukan untuk sebagai tempat penyimpanan kode ataupun tempat penyimpanan project yang telah kita buat gitu, atau yang biasa kita kenal itu dengan nama repository. Nah, di sini ada halaman utamanya. Kita udah buat repositorinya atau project-nya. Di sini masih dengan atas nama saya karena saya sendiri yang membuat awalan dari project ataupun yang membuat reponya. Nah, di sini untuk tampilan kodenya sendiri. Di sini ada 3 file ya. Di sini ada file ataupun folder VS Code, readme, sini ada index.html. Sebenarnya untuk file utamanya ini ada di index.html yang berisikan kode website ataupun aplikasi yang kita buat. Nah, di sini ada readme-nya berisi anggota-anggota kelompok dengan nim-nimnya.
Kemudian di sini juga kita bisa berkolaborasi, yang mana nah di sini juga sudah saya tambahkan teman-teman saya di GitHub. Di sini ada Virus, ada Mas Cesar, di sini ada Ryan juga. Oke, agar dari ketiga ataupun dari kita berempat ini bisa mengedit gitu kodenya secara berkolaborasi, tidak hanya satu device gitu, bisa barengan berbeda-beda device. Nah, di sini ada 3 file yang sudah saya jelaskan. Untuk kodenya, ini kalau kita klik, nah di sini keluar kode web ataupun aplikasi yang telah kita buat. Kita back dulu ya. Nah, di sini juga ada about, yaitu proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman komputer Teknik Geodesi Universitas Diponegoro. Oke, jadi di sini juga ada commits-nya sendiri. Nah, commits ini itu apa? Commits ini tuh kayak semacam step-step yang terekam gitu oleh GitHub. Apa saja sih yang kita edit ataupun apa saja sih yang kita unggah gitu. Sudah terekam di sini. Kayak first commit, di sini kita udah menambahkan file 3 minggu yang lalu. Di sini kita mungkin kemarin ada revisi gitu. HTML-nya pengen kita hapus, kita upload ulang di sini. Nah, di sini juga terdapat kekeliruan di awal kita buat project, yang mana kita seharusnya membuat project dari lawan kelompok gitu. Nah, tapi di sini juga untungnya bisa dihapus gitu filenya. Bisa terekam juga aktivitas-aktivitas yang kita tambahkan ataupun kita edit kode-kodenya di sini. Nah, seperti ini sih, kayak teman saya, Virus, mengubah warna kolom lantai B1 sampai L2 sesuai dengan warna tabel distribusi per lantai. Nah, jadi ketahuan gitu, bagian mana yang sekiranya diedit oleh teman-teman saya sendiri. Nah, kayak tadi menambahkan fitur deteksi di sini, ditambahkan oleh Virus. Nah, jadi dia menambahkan fitur deteksi yang sudah dijelaskan tadi, terekam gitu di GitHub-nya. Nah, kemudian setelah kita berada di bagian kode, yang terakhir kita juga bisa membuat link daripada GitHub itu sendiri. Jikalau kita memang ingin membuat link agar bisa diakses oleh publik gitu, diakses oleh semua orang. Nah, kita tinggal masuk ke settings. Di sini ada page ya. Nah, di sini bisa kalian buat dulu jikalau ingin membuat linknya. Contohnya saya di sini sudah ada linknya atas nama saya Hafizat Fanan github.io proyek pemrograman komputer kelompok A kelas B. Nah, jikalau kita klik di sini, nah di sini akan muncul gitu web ataupun aplikasi yang telah kita buat. Nah, jadi kita nggak cuma jadi di sini kita nggak di GitHub ini tidak hanya bisa menyimpan project ataupun kode yang telah kita buat gitu. Di sini juga kita bisa membuat link GitHub agar bisa diakses oleh banyak orang. Nah, mungkin sekiranya penjelasan GitHub dari saya bisa dilanjut oleh teman saya. Bagaimana cara kerja dari linknya sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari webnya tersebut. Mungkin pertama dari sebelah kiri terlebih dahulu. Yang pertama isinya adalah menunjukkan total kapasitas parkir yang tersedia dalam mall ini. Kemudian di bawahnya terdapat ketersediaan tempat parkir atau tempat parkir yang kosong saat ini. Kemudian di bawahnya menunjukkan total parkir yang sudah terisi pada mall tersebut. Nah, kemudian di bawahnya terdapat tarif parkir yang dimana di 1 jam pertama itu tarif parkirnya dikenai biaya sebesar Rp5.000 dan untuk jam-jam berikutnya dikenai biaya sebesar Rp3.000 per jam. Nah, kemudian kita langsung masuk pada halaman utamanya. Pada halaman pertama ini menunjukkan lantai-lantai yang terdapat pada parkir mallnya. Di sini
pada lantai B1 tersedia kapasitas sebesar 64 slot parkir, yang dimana bisa dilihat di sini sudah banyak yang terisi oleh mobil-mobil. Seperti contoh, di sini terisi oleh mobil dengan plat B6316ZM dengan dia durasi parkirnya selama 3 jam 51 menit. Kemudian di sini tersedia slot kosong sebesar 31 yang ditunjukkan oleh tempat parkir yang masih hijau. Kemudian pada lantai B2 juga sama, terdapat 64 slot parkir, yang dimana yang merah ini sudah terisi oleh mobil, dan yang kosong ini ditunjukkan dengan warna hijau. Kemudian pada halaman dashboard atau halaman kedua menunjukkan tingkat kepenuhan parkir dalam mall. Seperti ini, mall saat ini sedang terisi 53% dari total parkir 232 slot. Dengan pemasukan hari ini tuh terdapat 207 kendaraan, dan yang sudah keluar dari tempat parkir terdapat 84 kendaraan. Di sini tercatat juga distribusi tiap lantainya. Bisa dilihat lantai 1 berdistribusi sebesar 34 kendaraan, lantai 2 31, lantai 3 37, dan lantai 4 sebesar 21. Di sini juga terlihat kendaraan-kendaraan yang aktif atau kendaraan yang ada dalam parkiran. Nah, di sini juga pada parkiran ini kita bisa menambahkan kendaraan mungkin secara manual atau bisa dideteksi langsung sama kamera. Seperti itu. Sekian penjelasan pengaplikasian dari saya. Terima kasih. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok H, mata kuliah pemrograman komputer kelas B. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.